Salam saudara sekalian, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman terhadap channel ini dan juga masih mau mendengarkan saya di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru subscribe ke channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman dimanapun berada. Dan doa dan harapan saya kiranya teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan saya juga terus berharap kepada teman-teman supaya membagikan YouTube ini kepada orang-orang yang saudara kenal, biar mereka juga mengetahui kebenaran, biar mereka juga diteguhkan, sehingga mereka tidak goyah di dalam menghadapi berbagai persoalan yang dilontarkan mengenai iman dan percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan membahas mengenai apakah memang kubur Yesus kosong. Nah, sebelum kita membahas mengenai kubur Yesus yang kosong, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai mengapa Yusuf Arimatea menguburkan jenazah Yesus. Sedangkan kita melihat narasi penangkapan itu disetujui oleh Sanhedrin, seperti yang dicatat oleh Markus, bahwa Sanhedrin bersepakat untuk menghukum mati Yesus. Nah, Yusuf Arimatea adalah seorang Sanhedrin. Berarti bahwa dia juga ikut mengambil keputusan di dalam menjatuhi hukuman mati terhadap Yesus. Lalu kenapa tiba-tiba dia datang dan menguburkan jenazah Yesus dengan hormat? Nah, ini ada ketidakjelasan, ada sebuah masalah yang timbul di sini. Tetapi masalah ini atau isu ini mungkin disadari oleh Lukas, sehingga ia menjelaskan ketidakjelasan itu, bahwa pada saat pengambilan keputusan Yusuf Arimatea tidak ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah bahwa mengapa Yusuf Arimatea tidak menjadi pribadi atau sosok yang begitu penting di dalam kekristenan mula-mula. Nah, itu adalah karena pada saat itu para murid dan juga orang-orang Kristen pada mula-mula mereka tidak suka dengan yang namanya pemimpin Yahudi, karena mereka yang telah menyerahkan Yesus, mereka yang telah bersepakat untuk menjatuhi hukuman mati terhadap Yesus. Nah, Injil memang secara jelas mengatakan bahwa Yesus diserahkan kepada jenazah Yesus diserahkan kepada salah satu petinggi Yahudi, Sanhedrin bernama Yusuf. Nah, berbicara mengenai pemakaman Yesus disebutkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-7. Mengapa ini yang kita duluan? Karena kita tahu bahwa penulisan Perjanjian Baru tanggal yang paling awal adalah surat Paulus. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-7, di sana Paulus menulis mengenai kepercayaan gereja mula-mula. Nah, di dalam sini kita dapat membagi menjadi 4 poin penting, yaitu pertama, menjelaskan bahwa Kristus mati melalui penyaliban, dan yang kedua, Yesus Kristus dikuburkan, lalu yang ketiga, Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, dan yang keempat adalah penampakan diri. Jadi bagian ini memverifikasi laporan Injil. Nah, seorang pakar perjanjian baru dari Cambridge University bernama John A. T. Robinson mengatakan bahwa penghormatan Yesus merupakan salah satu fakta dari fakta-fakta yang paling awal dan paling teratestasi dengan baik yang kita miliki tentang Yesus yang historis. Itu seorang sarjana, bukan hanya duduk omong kosong, tapi telah melakukan riset dan dia dapat menyimpulkan demikian. Nah, setelah kita melihat bahwa Yesus mati melalui penyaliban,
Atau kita melihat bahwa Yesus memang disalibkan, kemudian mati, dikubur, dan kemudian bangkit. Atau lebih spesifik kita katakan bahwa kubur Yesus kosong. Nah, apakah kebangkitan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan secara spiritual atau secara jasmani? Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi sudah mempunyai konsep mengenai kebangkitan. Mereka sudah punya konsep tentang hal tersebut. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi seringkali ketika keluarga mereka meninggal, mereka mengumpulkan tulang-tulangnya. Ketika tubuh ini menjadi hancur, mereka mengumpulkan tulang-tulangnya karena mereka tahu bahwa pada suatu saat nanti di mana Tuhan akan membangkitkan mereka dari kematian. Dan itu mengenai hal ini kita dapat baca di dalam Yehezkiel pasal 37. Nah, dan pernyataan Kristen mula-mula mengatakan bahwa Yesus disalibkan, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Secara jelas dikatakan bahwa kubur Yesus telah kosong atau tidak ada. Jadi kebangkitan yang dimaksud di situ adalah kebangkitan secara jasmani. Jadi kubur itu memang benar-benar kosong. Nah, prinsip dasar iman Kristen adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu yang membedakan kekristenan dari agama manapun. Karena di dalam kekristenan, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebab di balik kematian masih ada kehidupan. Itu yang membedakan kekristenan dari agama manapun. Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa betapa tragisnya seandainya Yesus tidak dibangkitkan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 dan seterusnya. Itu pertama, Paulus mengatakan bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan Injil akan menjadi sia-sia. Dan iman kita tidak berguna karena toh kita masih hidup di dalam dosa. Dan juga orang-orang yang kita kasihi, mereka juga akan terhilang karena mereka juga masih hidup di dalam dosa mereka. Dan jika tidak ada kebangkitan, maka kekristenan tidak akan ada. Paskah tidak akan ada. Tetapi sebaliknya, jika kebangkitan sungguh-sungguh seperti yang dilukiskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai seterusnya, iman Kristen secara khas benar, dosa-dosa kita diampuni, dan kita mempunyai harapan bahwa di balik kematian ada kebangkitan, dan kita akan bergabung dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai kubur yang kosong. Nah, kubur yang kosong pada masa itu keterangan di dalam sebuah kasus, keterangan dua orang itu adalah sah. Dan bukti dalam kekristenan mengenai kebangkitan Yesus itu sangat melimpah ruah. Bahkan keempat Injil menulis mengenai hal tersebut. Baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes juga menulis mengenai hal tersebut. Dan juga Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Jadi seandainya jika kubur tidak kosong, para pemimpin Yahudi dan penguasa Romawi akan dengan mudah membungkam pemberitaan para murid dan membawa semua pihak yang terkait ke tempat di mana Yesus disemayamkan. Dan bukankah itu akan membungkam kekristenan seketika itu juga? Tetapi sama sekali tidak demikian, dan kita tidak menemukan itu di dalam kitab suci. Nah, ada 4 teori yang sering dikemukakan, yaitu yang pertama bahwa jasad Yesus dicuri, lalu teori pingsan, dan teori kubur yang salah, dan teori kebangkitan yang spesifiknya nanti akan saya buat
satu video tersendiri. Dan mengenai teori pingsan telah kita bahas pada bagian sebelumnya, dan itu adalah teori khayalan yang tidak dibangun atas dasar yang benar. Nah, kita akan memulainya dengan membahas mengenai jasad yang dicuri. Nah, mengenai teori ini ada seorang bapak gereja pada abad ketiga bernama Origenes sudah memperdebatkan mengenai hal tersebut dengan Celsus. Jadi ini supaya jelas, supaya saudara tidak berpikir bahwa teori yang baru saja dikemukakan itu merupakan sebuah temuan baru. Itu artinya supaya kita tahu diri bahwa pikiran itu sudah dipikirkan oleh orang-orang pada waktu dulu. Nah, jadi Origenes menyanggah khayalan tersebut dengan mengatakan bahwa para murid dan juga orang Kristen pada mula-mula tidak mungkin mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk sebuah kebohongan, kematian dengan kepura-puraan, seorang Yesus yang tidak jelas. Tidak. Tetapi mereka mempertaruhkan hidup mereka dan bahkan mati sebagai martir, karena mereka melihat sendiri apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka adalah saksi mata yang berjalan dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya mereka mempertaruhkan hidup mereka bahkan sampai mati. Nah, Matius menjelaskan bahwa ada penjagaan oleh para serdadu pada saat itu. Nah, apakah benar bahwa ada penjaga kubur pada saat itu? Nah, saya akan membuktikan atau menunjukkan berdasarkan teks Matius. Nah, saudara perhatikan pernyataan silang antara orang Yahudi dan orang Kristen mula-mula. Itu di mana orang Kristen mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati, atau lebih singkatnya Yesus telah bangkit. Dan orang Yahudi merespon bahwa jasadnya dicuri oleh para murid. Tetapi orang Kristen menjawab, tapi ada penjaga yang menjaga kubur itu dan mereka akan mencegah pencurian tersebut. Orang Yahudi menjawab, para serdadu itu tertidur. Nah, terhadap bagian ini orang Kristen mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menguap para serdadu untuk mengatakan bahwa mereka telah tertidur. Nah, jika pada waktu itu tidak ada penjaga, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini, percakapannya akan seperti ini. Orang Kristen akan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, dan orang Yahudi akan mengatakan bahwa para murid mencuri jasadnya. Kemudian orang Kristen akan berkata, tapi kan ada penjaga, dan mereka akan mencegah untuk pencurian tersebut. Lalu orang Yahudi akan berkata, gila kamu, siapa yang jaga? Tidak ada penjaga di sana. Tetapi kita tidak melihat hal ini di sini. Namun sejarah mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi tidak mengatakan hal seperti itu. Ini menandakan bahwa para penjaga itu benar-benar historis, bahwa orang-orang Yahudi memang mengetahui hal itu. Itulah sebabnya mereka cepat mengarang suatu kisah absurd bahwa penjaga-penjaga itu sedang tertidur ketika murid-muridnya mencuri jenazah Yesus. Nah, yang berikut adalah mengenai teori kubur yang salah. Nah, ada seorang yang menjadi pencetus pertama, itu bernama Profesor Lake pada tahun 1907. Dia menulis dalam buku yang berjudul The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus Christ. Dalam buku itu dia menulis bahwa kisah di balik kebangkitan Yesus yang didatangi oleh para wanita adalah sebagai berikut. Dia menulis begini, karena ada banyak kuburan di tempat di mana Yesus dimakamkan, para wanita yang bermaksud mengunjungi kubur pada hari Minggu pagi, bingung untuk menentukan kubur mana yang menjadi tempat di mana Yesus disemayamkan.
Nah, pada sebuah kubur kosong berdiri seorang pria yang muda yang berdiri di depan pintu masuk, mencoba memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tiba di lokasi yang salah dengan mengatakan bahwa dia tidak ada di sini dan merujuk kepada tempat lain di mana Yesus disemayamkan. Nah, para wanita itu ketakutan karena seorang telah mengetahui tugas mereka. Nah, tentu saja kesimpulan Profesor Leck ini menggugah banget, tetapi sebenarnya salah. Mengapa? Karena bagaimanapun juga, kubur itu adalah milik Yusuf Arimatea. Tempat itu adalah milik Yusuf Arimatea yang semayamkan jenazah Yesus di situ. Dan tentu saja ia tahu kubur yang mana yang menjadi miliknya, yang merupakan tempat di mana jasad Yesus disemayamkan. Jadi itu akan menjadi argumen untuk membantah kesalahan para wanita yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan cara yang mungkin ia lakukan adalah membawa sebanyak mungkin orang ke kubur tersebut untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa para perempuan itu berbohong. Namun kitab suci menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea tidak melakukan hal tersebut. Nah, keempat Injil semua sepakat bahwa kubur Yesus kosong dan wanita-wanita adalah teman dan pengikut Yesus yang menemukan hal tersebut. Nah, seorang mungkin saja akan bertanya bahwa mengapa bukan para murid seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya. Dan mengapa harus para wanita yang harus pergi ke situ? Nah, saudara harus tahu bahwa para wanita ini adalah orang-orang yang melayani Yesus, orang-orang yang sangat mengasihi Yesus. Jadi mereka ketika mungkin pergi, mereka mempunyai suatu perasaan, mempunyai suatu harapan di dalam hati mereka. Kiranya mereka sampai di sana ada seorang pria yang boleh menolong mereka untuk mereka dapat menggulingkan batu itu dan mereka dapat masuk supaya meminyaki Yesus. Tetapi ternyata yang mereka dapati adalah mengejutkan, yaitu kubur yang kosong. Nah, kisah kubur kosong ini seharusnya menampilkan para wanita itu sebagai penemu pertama mengenai kubur yang kosong itu. Akan tetapi wanita berada pada tingkat yang rendah dalam kehidupan sosial Palestina pada saat itu. Wanita dipandang sangat rendah pada saat itu. Bahkan ada pepatah rabinis yang berkata bahwa biarlah kata-kata hukum terbakar daripada disampaikan kepada para wanita. Dan diberkatilah dia yang anak-anaknya laki-laki dan terkutuklah dia yang anak-anaknya perempuan. Jadi kesaksian wanita dianggap tidak begitu berharga. Dianggap tidak qualified pada saat itu. Bahkan di dalam sebuah persidangan, wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi. Nah, berdasarkan informasi yang kita peroleh mengenai para wanita, itu sangat luar biasa. Bahwa mereka adalah saksi pertama yang menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Yang menariknya adalah bahwa pada saat itu dalam kisah apapun, pasti prialah yang akan ditampilkan menjadi pemeran penting dalam hal tersebut. Dan mengenai hal ini, pastilah para murid atau pria, misalkan Petrus, Yohanes, Yakobus, itulah yang akan ditampilkan menjadi pemeran penting. Namun faktanya adalah bahwa para wanita yang pertama kali menemukan kubur yang kosong itu merupakan hal yang paling masuk akal yang dapat dijelaskan oleh realitas. Bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau,
penemu kubur kosong itu adalah para wanita itu. Dan ini menunjukkan bahwa para penulis Injil begitu setia mencatat apa yang terjadi, bahkan jika itu memalukan. Ini memperlihatkan bahwa tradisi dari status legendanya itu sangat historis. Para penulis tidak berbohong untuk demi kepentingan segala sesuatu, tetapi mereka jujur dengan realita yang ada. Dan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak membutuhkan sesuatu yang tidak benar untuk menunjukkan kebenarannya, karena dia sendiri akan tampil menjadi kebenaran. Nah, sampai di sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa teori pingsan atau jasad yang dicuri dan kubur yang salah itu sangat tidak sahih. Sesungguhnya hanya ada satu penjelasan bahwa fakta bahwa kubur yang kosong sesuai dengan keterangan perjanjian baru adalah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Profesor William Lane Craig mengatakan bahwa kubur yang kosong tak dapat disangkal, sebuah mujizat yang menyejutkan, benar-benar masuk akal berdasarkan bukti yang ada. Itulah kekristenan, dan itu adalah kebenaran. Jadi saudara harus memberitahukan kebenaran ini kepada orang-orang yang saudara kenal, supaya mereka tidak diguncangkan dengan apapun. Sebab jika kebangkitan Yesus tidak menjadi nyata, tidak benar, maka tepat seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa pemberitaan Injil akan menjadi sia-sia. Dan kita juga akan mati di dalam dosa kita, sebab kita masih hidup dalam dosa. Dan begitu dengan orang-orang yang kita kasihi, karena mereka juga masih hidup di dalam dosa mereka. Itulah pentingnya kekristenan yang membedakan kekristenan dari agama manapun. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan Tuhan meneguhkan teman-teman kebenaran yang sesungguhnya, supaya teman-teman lebih sungguh dan lebih giat menerima kebenaran ini dan menjadi pedoman, menjadi motivasi di dalam kehidupan teman-teman, supaya hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan teman-teman. Tuhan memberkati teman-teman sekalian.